Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk memindahkan Bitcoin yang kalian beli di Indodax ke Electrum, teman-teman. Jadi ini adalah tutorial khusus untuk kalian yang memang ingin menyimpan Bitcoin kalian dalam jangka waktu yang panjang ya, atau yang lama. Misalnya 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun ke atas, teman-teman. Jadi memang saya selalu merekomendasikan ya di video-video saya yang sebelumnya, kalau tujuan investasi kalian itu jangka panjang, lebih baik ditaruh di wallet kalian sendiri, teman-teman. Boleh software wallet atau hardware wallet, tapi saya lebih menyarankan untuk hardware wallet ya, karena jauh lebih aman. Tapi software wallet kalau cara menyimpannya juga benar, itu juga akan aman, teman-teman. Salah satu yang saya rekomendasikan software wallet itu adalah Electrum ya. Kalian bisa tonton di video ini bagaimana cara untuk memindahkan Bitcoin yang kalian beli di Indodax ke Electrum. Jadi langsung aja buka Electrumnya. Dan by the way, kalau kalian belum punya wallet di Electrum, silahkan tonton video saya yang sebelumnya cara membuat akun di Electrum ya, untuk menyimpan Bitcoin kalian. Kemudian buka aplikasi Electrumnya, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Dan di sini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah klik receive ya. Lalu di sini kita klik create request, dan pastikan di sini ada di tab address ya. Ini kan ada beberapa tab nih, ada lightning, URL, address. Ini kalian klik yang address, lalu kalian klik copy. Selesai, kita akan mendapatkan alamat wallet Bitcoin di Electrum kita ya. Berikutnya, silakan buka aplikasi Indodax-nya, teman-teman. Kemudian di aplikasi Indodax memang pastikan kalian sudah memiliki sejumlah Bitcoin yang ingin dipindahkan ya. Lalu kalian klik tab wallet di pojok kanan bawah, lalu kita pilih Bitcoin, kemudian kalian klik tarik yang tengah ini nih, dan di sini kalian pilih alamat. Alamat di sini itu maksudnya adalah alamat wallet Bitcoin kita ya, bukan alamat rumah. Karena kemarin ada yang tanya juga, itu alamat maksudnya alamat rumah, Bang? Bukan, tapi alamat wallet Bitcoin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada alamat penerima. Ini kalian sentuh dan tahan aja, lalu nanti akan ada tombol tempel. Karena tadi kita sudah salin di Electrumnya, maka dia akan menampilkan alamat wallet kita nih, seperti ini ya. Lalu jumlah tariknya silakan dimasukkan, berapa jumlah Bitcoin yang ingin kalian pindahkan dari Indodax ke Electrum, teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin tarik semua tanpa sisa ya, kalian bisa klik max yang ini nih. Kemudian di sini ada beberapa catatan dari Indodax yang perlu kalian perhatikan ya, teman-teman. Pertama adalah maksimal pengiriman 0,6 BTC per day atau per hari. Untuk menaikkan limit, klik di sini. Kalau kalian memang membeli Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar ya, entah itu 2, 3 atau mungkin 10 Bitcoin, kalian bisa klik di sini. Ini nanti akan ada verifikasi tambahan, teman-teman. Yang salah satunya itu adalah sumber dari mana uang tersebut kalian dapatkan ya, uang yang kalian gunakan untuk membeli Bitcoin, teman-teman. Nanti diklik aja kalau memang kalian butuh itu. Kemudian di bawahnya adalah minimal pengiriman 0,00008 BTC. Kemudian biaya 0,00004 BTC dipotong dari jumlah pengiriman. Dan berikutnya di sini akan ada BTC akan masuk ke wallet Anda dalam waktu 60 menit. Bitcoin akan dikirim dari alamat hot storage kami. Indodax tidak bertanggung jawab atas produk, barang, atau jasa yang Anda beli menggunakan Bitcoin. Transaksi Bitcoin bersifat final, artinya setelah berhasil diproses, transaksi Bitcoin tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa di-refund. Selesai ya, teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Kemudian kalian klik selanjutnya. Nanti kalian akan diminta untuk memasukkan 3 buah kode, teman-teman. Pertama adalah kode Google Authenticator, kode verifikasi email, dan juga kode SMS. Silahkan dimasukkan ketiga kode tersebut. Nanti kalau sudah dikonfirmasi aja, klik selanjutnya dan selesai. Selanjutnya kalian tinggal tunggu, teman-teman, sampai Bitcoinnya transfer oleh Indodax ke alamat wallet Electrum kalian yang ada di kolom ini tadi ya. Dan selesai, kita sudah berhasil memindahkan Bitcoin kita dari Indodax ke Electrum, teman-teman. Dan selanjutnya nanti kalau memang sudah dikonfirmasi jaringan, akan ada yang masuk di sini nih, teman-teman. Nanti di sini akan muncul semua riwayat transaksi Bitcoin kita, teman-teman. Mulai dari Bitcoin masuk hingga Bitcoin keluar ya. Nanti akan muncul di sini. Kalau sudah muncul di sini, artinya Bitcoin kalian sudah berhasil masuk ke Electrum kalian, teman-teman. Dan di bagian atas sini nanti akan ada balance atau jumlah Bitcoin yang kalian miliki, lalu perkiraannya dalam rupiah ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan lain seputar Electrum, teman-teman. Bang, di Electrum Wallet saya kenapa ya ada tulisan your wallet is not synchronized, the display balance may be inaccurate, dan ada tulisan terputus terus logonya merah di pojok kanan atas, padahal di video ini logonya warna hijau. Di bawahnya juga ada komentar, sama mas gimana ya? Coba kalau masnya lagi pakai VPN, coba di disconnect dulu, atau sebaliknya kalau mas lagi nggak pakai VPN, coba pakai VPN. Masnya bisa pakai VPN seperti aplikasi Proton VPN, kemudian aplikasi 111
satu ya yang buatan Cloudflare itu silahkan diaktifkan, kemudian nanti coba dibuka lagi aplikasi Electrum ya. Itu warna merah itu artinya nggak connect ke server ya mas ya. Bisa jadi ada beberapa alasan. Pertama karena lagi offline perangkatnya atau sedang tidak terhubung ke internet, itu kayaknya nggak mungkin ya karena masnya bisa komen. Kemudian kedua itu karena diblokir servernya dengan satu dan lain alasan oleh pihak operatornya, saya nggak tahu kenapa kalau ini yang terjadi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah karena masnya menggunakan VPN dari negara-negara yang memblokir akses ke server Electrum ya. Coba nanti kalau lagi pakai VPN dinonaktifkan aja, atau kalau lagi nggak pakai VPN coba diaktifkan VPN-nya. Semoga berhasil ya. Memang kalau warna merah di pojok kanan atas itu artinya nggak connect mas. Coba dijalankan saran saya ya. Atau kalau memang nggak bisa juga coba dihapus data aplikasi Electrumnya. Kemudian pastikan sudah di backup ya secret recovery phrase-nya. Kemudian nanti di recovery aja. Coba lagi. Nanti masnya bisa komen lagi ya berhasil apa enggak. Kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman. Semisal bikin wallet di HP terus login di PC apakah bisa? Ini untuk Electrum ya. Jawabannya bisa mas. Jadi waktu kita bikin Electrum itu kan kita diberikan 12 kata secret recovery phrase ya, atau seed phrase. Itu dicatat aja di secari kertas, diamankan. Itu fungsinya untuk mengembalikan akun kita ya, dan itu juga bisa kita gunakan untuk login di perangkat lain ya, entah itu di sesama HP ataupun di perangkat lain seperti PC, laptop atau yang lainnya. Intinya yang perangkat yang bisa diinstal Electrum. Jadi enak kayak gitu ya, kita bisa bikin akunnya di HP atau sebaliknya di PC, dan nanti kita bisa recovery di perangkat lain, baik itu HP ataupun PC ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, wallet apa yang bisa kirim BTC dengan biaya murah om? Electrum menurut saya mahal. Nah ini sebenarnya bukan salah walletnya ya. Wallet apapun yang kalian gunakan selama itu non kustodial itu tidak mengambil biaya pengiriman ya. Kalau kita mengirim Bitcoin di Electrum, itu memang biaya kirimnya dinamis. Artinya dinamis apa? Artinya dinamis adalah tergantung dari seberapa padat jaringan Bitcoin atau blockchain Bitcoin pada saat itu. Jadi kalau jaringannya itu lagi banyak yang transfer, lagi banyak yang transaksi, memang akan menjadi mahal ya. Di wallet apapun kalian pasti begitu nanti. Kalau kalian setting ke harga murah, nanti biasanya akan lama di verifikasinya. Jadi ini sebenarnya masalahnya bukan pada Electrum atau aplikasi wallet yang kita gunakan ya, tapi masalahnya adalah dari jaringan Bitcoinnya itu sendiri. Kalau memang lagi padat artinya banyak transaksi, itu memang biasanya lebih mahal, dan itu hal yang lumrah ya, karena transaksi itu kan cara kerjanya adalah kita bayar lebih mahal supaya transaksinya itu diproses lebih cepat oleh miner atau oleh para penambang. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait Electrum atau Bitcoin atau yang lainnya seputar cryptocurrency apapun ya, silakan tanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya. Nanti kalau memang pertanyaannya terlalu panjang untuk saya jelaskan dalam bentuk kalimat di kolom komentar, nanti akan saya coba bantu bikin videonya seperti ini ya jawabannya. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.